hari ini. Saya senang karena kalian bersedia mengikuti kegiatan ini dengan terbuka. Sebelum kita memulai, ingin menjelaskan lebih jauh tujuan dari konseling kelompok ini. Kegiatan ini bertujuan membantu kita memahami diri sendiri, terutama dalam mengenali dan mengendalikan emosi agar tidak berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Di dalam kelompok ini kita akan belajar bersama, saling mendengar dan saling memberi dukungan. Karena itu adalah beberapa aturan yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama, saling menghargai ketika ada yang berbicara. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan teman. Yang ketiga, tidak saling mengajak atau menghakimi. Yang keempat, semua cerita di kelompok ini bersifat rahasia. Yang kelima, setiap anggota diberi kesempatan berbicara. Apakah kalian setuju? Setuju. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti KKRT, saya ingin kita saling mengenalkan dulu. Coba perkenalkan nama dan kesibukan kalian saat ini. Nama saya Ila, saya mahasiswa SMA. Sekarang lagi sibuk mengerjakan kadang tekanan itu membuat seseorang sulit mengendalikan emosi. Menurut kalian, emosi apa yang paling sering muncul selama menjalani perkuliahan? Kalau saya lebih sering cemas dan sedih ya. Kalau saya gampang marah dan stres. Terima kasih sudah jujur menyampaikan perasaan kalian. Itu langkah awal yang sangat baik karena tidak semua orang mampu mengenali emosinya sendiri. Sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin bertanya, ketika mendengar kata pengendalian emosi, apa yang terlintas di pikiran kalian? Menahan diri supaya tidak terlalu berlebihan saat dia Betul sekali, pengendalian emosi bukan berarti kita tidak perlu marah atau sedih. Semua manusia pasti punya emosi. Yang penting adalah bagaimana kita mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat dan positif. Kadang ada orang lain yang meluapkan emosinya secara berlebihan sampai menyakiti orang lain. Ada juga yang memilih memendam semuanya sendirian sampai akhir merasa tertekan. Dua-duanya tidak berdampak buruk. Nah, di sini kita akan belajar memahami penyebab emosi terdalam dalamnya. Sekarang Ila, boleh diceritakan kenapa akhir-akhir ini sering merasa cemas dan sedih? karena tugas kuliah dan masih kadang deadline bersamaan dan aku takut tidak bisa menyelesaikan semuanya. Apa yang biasanya kamu pikirkan ketika deadline mulai mendekati? Cuman takut nilai jelek dan takut mengecewakan orang tua. Jadi selain tekanan akademik ada rasa takut mengecewakan orang tua juga. Apa yang biasanya kamu lakukan saat mulai merasa cemas? Saya jadi overthinking kak, kadang sampai sulit tidur. Ketika sulit tidur, apa biasanya yang ada di pikiranmu? Kadang saya mikir kalau saya gagal bagaimana, kalau nilai saya turun bagaimana. Apakah kamu sering memikirkan kemungkinan buruk sebelum hal itu benar-benar terjadi? Ya, Bagaimana dampaknya ke dirimu? saya jadi capek sendiri dan makin sulit fokus. Pernahkah kamu merasa ingin menyerah dengan keadaan itu? Pernah, apalagi kalau lihat teman lain kelihatannya lebih pintar dan santai. Kamu sering membandingkan dirimu dengan orang lain. Ya,
yang normal. Yang tidak menjadi masalah adalah ketika emosi tidak dikelola dengan baik. Misalnya marah secara berlebihan, bicara kasar, menghindar perasaan yang lama, atau melampiaskan emosi berlebihan. Menurut kalian, apa dampaknya kalau mahasiswa tidak mampu mengendalikan emosinya? Bisa stres sih kak. Betul sekali. Selain itu juga bisa membuat seorang sulit fokus belajar dan mungkin bahkan kesehatan fisik ikut terganggu. Sebaliknya orang yang mampu mengendalikan emosinya dengan baik biasanya lebih tenang, lebih mudah berpikir jernih, dan lebih mudah menyelesaikan emosinya. Apa saja cara positif yang bisa dilakukan untuk mengendalikan emosi? Cerita ke orang yang terpercaya. Bagus sekali. Menulis perasaan, berdoa, baca Al-Quran, ngatur waktu, istirahat cukup, dan belajar berpikir positif. Dalam Islam juga diajarkan pentingnya menahan amarah dan bersabar orang yang kuat, bukanlah orang yang menang ketika bertengkar, tapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Dalam ini apa yang kalian rasakan? Saya merasa lebih tenang. Saya jadi sadar kalau hari ini cara saya melampiaskan emosi itu aneh. Apa pelajaran yang paling kalian dapat? Pertama, saya harus belajar lebih menghargai diri sendiri dan tidak overthinking terus. Saya belajar berpikir dulu sebelum marah. Bagus sekali. Komitmen berupa sekarang ingin kalian membuat komitmen kecil untuk diri sendiri. Bila apa yang ingin kamu lakukan setelah pertemuan ini? Saya ingin belajar mengatur jadwal dan tidak terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Kalau Vanessa, Saya ingin belajar mengatur